Oh, halo semua. Udah on nih. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Obela Sahab dengan NIM 2310026012 dari Prodi Kedokteran GG Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Jadi pada video sebelumnya nih ya, kita kan sempat atau bab sebelumnya kita kan ada ngebahas tentang awal mula bahasa Indonesia itu terbentuk atau asal usul bahasa Indonesia itu sendirilah. Nah, kemarin kan di video itu juga pada bab kemarin kita juga ada mention tentang fungsi bahasa Indonesia sendiri kan. Nah, jadi itu berkaitan dengan materi bab 2 ini yang dimana saya akan videoin hari ini juga. Itu mengenai ragam bahasa. Nah, kemarin kan di bab sebelumnya itu ada menjelaskan kalau fungsi bahasa Indonesia atau fungsi bahasa itu sendiri adalah sebagai alat komunikasi. Nah, jadi sebagai alat komunikasi, bahasa itu juga memiliki ragam. Nah, bisa kita lihat juga dari fungsi pemakaian bahasa ini, itu tuh banyak sekali ragam-ragam bahasa yang bisa kita bahas. Nah, jadi ragam bahasa ini juga bisa disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan dari yang ngomong pakai bahasa Indonesia ini. Walaupun ada beberapa tujuan dari mempelajari ragam bahasa ini. Jadi yang tujuan yang pertama itu memahami ragam dan laras bahasa. Yang kedua memahami ragam ilmiah dan juga non ilmiah. Lalu yang ketiga itu ada memahami laras ilmiah. Nah, ngomongin ragam bahasa nih, ragam bahasa itu ada banyak jenisnya. Misalnya bisa dibilang itu ragam bahasa, ragam lisan, ada ragam lisan dan ragam tulis. Nah, kalau menurut KBBI nih, ragam bahasa itu diartikan sebagai variasi bisa diartikan sebagai variasi menurut pemakaian ragam bahasa itu sendiri, dari topik yang dibicarakan atau hubungan pembicara dan teman bicara. Bisa dibilang itu medium penggunaan. Nah, yang pertama tadi kan ada ragam lisan. Nah, ragam lisan ini bahasa yang dihasilkan melalui organ, ya berasal dari mulut. Ngomongnya lisan yang dilafalkan langsung. Jadi ini lebih memfokuskan kepada penggunaan intonasi dalam saat berbicara. Jadi intonasi ini penting. Contohnya aja seperti, jadi kayak intonasi ini maksudnya ada kata Andi naik motor baru di hutan. Jadi bisa Andi naik motor baru di hutan. Andi naik motor baru di hutan. Andi naik motor baru di hutan. Nah, itu kan beda intonasi, berarti beda arti gitu. Lalu selanjutnya lanjut ada ragam tulis. Jadi ragam tulis itu sebenarnya adalah dasar dari penempatan tulisan, huruf, ejaan. Nah, jadi penggunaan fungsinya ini dalam ragam tulis itu harus lebih jelas, karena ragam tulis tidak mengharuskan dua orang kedua berada di depan pembicara. Itu yang saya dapatkan dari buku bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya ada ragam ilmiah dan non ilmiah. Nah, jadi berdasarkan penggunaannya, ragam bahasa ilmiah itu tuh bisa dibilang ragam dalam kegiatan yang bersifat ilmiah. Nah, ragam ilmiah yang dimaksud sini maksudnya itu lebih ke bahasa baku yang digunakan sesuai tata kaidah kebahasaan, seperti misalnya seperti pas upacara-upacara resmi, surat menyurat kedinasan dan lain-lain. Nah, lalu selanjutnya itu ada laras bahasa. Jadi intinya laras bahasa itu tuh
laras bahasa itu tuh kayak berbicara mengenai kesesuaian dalam menggunakan bahasa. Jadi maksudnya itu, jadi laras bahasa ini adalah kesesuaian antara bahasa dan pemakaiannya. Jadi laras-laras bahasa itu ada banyak. Contohnya seperti laras ilmiah, yang laras populer atau laras sastra. Nah, laras sastra ini biasanya kita temukan di novel, di komik, dan cerpen, puisi, dan lain-lain. Jadi setiap laras itu punya ciri-cirinya masing-masing, ciri khasnya masing-masing gitu. Nah, jadi apa yang bisa kita petik dari pembahasan tadi, ya jadi yang pertama, ragam bahasa itu bisa dibilang variasi bahasa. Nah, variasi ini kan artinya bermacam-macam, jadi bisa dibilang bahasa itu banyak macamnya. Nah, jadi ragam itu sendiri bisa dibedakan menjadi dua, ragam lisan dan ragam tulis. Nah, kalau misalnya kita lihat dari situasi yang sedang berlaku, ragam itu ada yang ilmiah dan ada yang non ilmiah. Ya, tadi kan kita ada sempat bahas laras. Nah, jadi laras sama ragam itu berbeda. Jadi perbedaannya, kalau ragam itu adalah variasi atau macam-macam dari bahasa, sedangkan laras itu tuh lebih ke acuan atau mengacu kepada penyesuaian atau kesesuaian suatu kata atau bahasa dalam situasi. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, dan juga mohon maaf bila video ini terkesan ngebosenin dan gak sesemangat video sebelumnya, karena hari ini juga lagi kurang fit. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang sulit dimengerti. Saya akhiri. Nama saya Ubay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.